everyone, perkenalkan nama saya Elsie Meliani, mahasiswa Prodi PAIS semester 4, Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau dengan NIM 241862300029. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester MK Desain Perangkat Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Bu Dosen Else Purwandari MPD yang berjudul Inovasi Aplikasi, Media, dan Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk meningkatkan kompetensi akademik di era Artificial Intelligence. Dalam webinar series ini terdapat 3 narasumber. Narasumber yang pertama, Lila Puji Lestari, SPD MSI. Beliau merupakan dosen Prodi Teknik Mesin Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Beliau menjelaskan materi tentang merancang pembelajaran bermakna di era Artificial Intelligence, strategi pemanfaatan aplikasi, media, dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi akademik. Transformasi digital di pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pergeseran pembelajaran. Yang kedua, akses global. Yang ketiga, tantangan adaptasi. Inklusi dan kesetaraan dalam pendidikan digital itu terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, akses setara. Yang kedua, kesenjangan digital. Yang ketiga, peran literasi digital. Redefining the faculty role. Dulu, dosen itu sebagai penyampai informasi, dosen sebagai sumber utama informasi, fokus pada penyampaian materi, pembelajaran berpusat pada dosen, menilai hasil belajar. Sekarang, dosen sebagai fasilitator pembelajaran, mendesain pengalaman belajar yang bermakna, memfasilitasi eksplorasi dan kolaborasi, mendorong berpikir kritis, memberi pendampingan atau motivasi, mengintegrasikan AI secara etis. 3 pilar penting dosen di era AI. Yang pertama, learning facilitator. 2, mentor. Ketiga, AI integrator. Upaya nasional meningkatkan literasi digital. Fokus pelatihan, kecakapan digital, pencegahan konten negatif, dan keamanan data. Manfaat ekonomi dan sosial literasi digital itu juga ada 3. Yang pertama, meningkatkan kompetensi. Yang kedua, kesadaran digital. Dan yang terakhir itu perlindungan. Simpulan dan rekomendasi. Kolaborasi. Semua pihak harus bersinergi membangun literasi digital inklusif. Pemerataan akses. Sediakan akses dan penelitian digital secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. Ruang digital positif. Ciptakan lingkungan digital yang edukatif dan menyenangkan. Narasumber yang kedua, Wirania Swasti. Beliau menjelaskan materi yang berjudul Akselerasi Kompetensi Akademik di Era AI. 1. Peran AI dalam penelitian akademik. AI sebagai asisten peneliti untuk membantu pencarian, untuk menemukan artikel, dan untuk memahami isi. Batasan penggunaan AI, akurasi terbatas. AI tidak 100% akurat karena datanya diambil dari internet yang bisa saja salah. Kurangnya konteks. AI cerdas namun seringkali salah memahami konteks spesifik, sehingga outputnya perlu ditinjau ulang. Risiko bias. Hasil AI bergantung pada data pelatihannya.
Jika data bias, maka hasilnya pun bias. 2. Pemanfaatan AI dalam referensi. Tools untuk membaca dan merangkum. Contohnya ChatGPT dan meringkas literatur. 3. Etika penggunaan AI dalam penulisan ilmiah. AI adalah alat tapi bukan pengganti. Pentingnya sumber asli. Peneliti wajib tetap membaca sumber asli untuk memastikan validitas informasi, bukan pengganti peneliti. AI hanya boleh digunakan untuk meningkatkan kejelasan bahasa, bukan untuk tugas kunci seperti interpretasi data atau menarik kesimpulan ilmiah. Risiko halusinasi. Waspadai informasi palsu atau halusinasi. 4. Praktik pencegahan plagiasi dalam penelitian akademik. Memahami plagiasi di era AI. Plagiasi merupakan mengambil ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Fabrikasi merupakan melibatkan pembuatan atau penggandaan data. Falsifikasi merupakan melakukan modifikasi seperti penambahan, pengurangan, atau perubahan pada data referensi yang sudah ada demi keuntungan tertentu. 5. Integrasi. Alur kerja referensi otomatis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, cari dan pahami. Yang kedua, simpan ke mendeley. Yang ketiga, kelola folder. Narasumber yang ketiga, Dr. Hidayatullah MPD. Beliau menyampaikan materi yang berjudul Strategi dan Inovasi Media Pembelajaran Matematika di SD. Mengapa matematika SD butuh media inovatif? Anak SD berada pada tahap operasional konkret. Mereka butuh jembatan dari konsep abstrak menuju hal yang kasat mata. Tanpa media yang tepat, matematika kerap menjadi sumber kecemasan. Tantangan nyata, kecemasan matematika, motivasi rendah, dan pemahaman sebatas hafalan rumus, rendahnya literasi matematika. Solusi edukatif. Dari ceramah satu arah menuju eksplorasi aktif dengan media digital dan manipulatif interaktif. Media interaktif matematika SD itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, simulasi visual dinamis. Yang kedua, gamifikasi. Yang ketiga, anotasi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, kegiatan inti. Dan yang keenam, penutup. Media terbaik butuh pedagogi yang tepat. Sekeren apapun media digital, jika metode mengajar masih ceramah satu arah, media tidak akan berdampak maksimal. Pergeseran dari guru menuju murid adalah kunci. Media harus dikawinkan dengan model inovatif. Implementasi model pembelajaran inovatif. Siswa mempelajari konsep dasar melalui video atau modul digital di rumah. Waktu di kelas dimaksimalkan untuk diskusi kelompok, bimbingan guru, dan penyelesaian soal kompleks. Game-based learning dalam matematika SD adalah metode pembelajaran interaktif yang menjadikan permainan digital maupun fisik sebagai media utama untuk mengajarkan konsep matematika. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak lagi berpusat pada buku teks dan lembar kerja semata, melainkan pada pengalaman bermain yang aktif, menantang, dan menyenangkan. Media pembelajaran matematika SD harus berorientasi pada konkretisasi konsep, interaktivitas, dan inklusivitas. Sinergikan media digital dengan model PBL atau GBL untuk hasil belajar yang optimal.
Mari jadikan kelas matematika sebagai ruang pembuktian bahwa matematika adalah pelajaran yang ramah, seru, dan bisa dikuasai oleh semua anak. Infrastruktur dan akses. Kesiapan perangkat yang mendukung pembelajaran digital. Konten berkualitas. Media yang relevan, valid, dan menarik bagi siswa. Kompetensi guru. Peran guru sebagai fasilitator dan perancang pengalaman belajar tidak tergantikan oleh teknologi. Thank you everyone. See you. Sampai jumpa di semester selanjutnya ya.